Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Novi Vianita dari program studi akuntansi UPN Veteran Yogyakarta dengan NIM 1422000202. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari karya tulis yang saya susun dengan judul Analisis Laporan Keuangan untuk menilai posisi keuangan pada PT Kimia Farma Terbuka sebelum terjadi pandemi COVID-19 pada tahun 2019 dan saat terjadi pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Pada bagian pertama itu ada bab 1, yaitu pendahuluan, di mana di dalamnya itu memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Ini membahas tentang alasan kenapa saya mengambil judul seperti di atas tadi. Nah, mengapa seperti itu? Karena saya ingin mencari tahu apakah ada pengaruh dari pandemi COVID-19 terhadap posisi keuangan atau tidak. Nah, di sini saya ambil contoh perusahaan PT Kimia Farma Terbuka dan saya membandingkan laporan tahunannya pada tahun 2019 di mana saat itu belum terjadi pandemi dan pada tahun 2020 di mana saat itu sudah terjadi pandemi. Jadi saya membandingkan laporan tahunan dari PT Kimia Farma Terbuka. Seperti itu. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu apa saja yang ditinjau dalam menentukan posisi keuangan PT Kimia Farma Terbuka, dan yang kedua, bagaimana posisi keuangan PT Kimia Farma Terbuka sebelum dan saat terjadi pandemi. Itu rumusan masalahnya. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui data apa saja yang ditinjau dalam menentukan posisi keuangan dan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan PT Kimia Farma Terbuka sebelum dan saat terjadi pandemi. Gitu. Sedangkan untuk manfaat penelitian ini sendiri adalah memberikan kontribusi berupa karya tulis yang disusun oleh penulis untuk orang-orang yang nantinya akan menggunakan karya tulis ini untuk penelitian selanjutnya. Dan selain itu, untuk penulis sendiri, manfaat dari penelitian ini itu adalah untuk memperdalam wawasan. Jadi, memperdalam lagi wawasan tentang laporan keuangan, tentang perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan terbuka, kimia farma, terus juga wawasan lainnya tentang pasar modal. Seperti itu. Selanjutnya itu ada sistematika penelitian. Yang seperti tadi sudah saya sebutkan, di bab 1 itu ada pendahuluan, terus bab 2 itu tinjauan pustaka, di mana di tinjauan pustaka ini bahasannya itu tentang materi-materi atau poin-poin penting yang ada dalam karya tulis. Itu yang mesti diketahui, seperti pasar modal, terus juga ada laporan keuangan, karena laporan keuangan yang ada di tinjauan pustaka, yang materinya ada di tinjauan pustaka, itu juga berhubungan dengan judul yang diangkat. Itu. Terus juga ada tentang analisis fundamental, yang nanti akan dijelaskan di slide mengenai bab 2 atau tinjauan pustaka. Terus di bab 3 ada metode penelitian, di bab 4 ada hasil penelitian atau hasil analisis dan pembahasannya. Di poin kelima itu adalah bab 5, yaitu penutup, yang di dalamnya itu adalah kesimpulan dan juga saran. Nah, selanjutnya ini ada bab 2 atau tinjauan pustaka. Jadi di bab 2 ini ada poin-poin penting atau hal-hal penting yang memang berhubungan dengan karya tulis atau poin-poin ini itu dibahas dalam karya tulis ini. Seperti yang pertama adalah pasar modal. Pasar modal itu apa sih? Pasar modal itu adalah sarana untuk menyimpan dana dalam jangka waktu yang panjang. Simpelnya atau mudahnya, pasar modal itu seperti pasar tradisional, di mana di dalamnya itu ada penjual dan ada pembeli, gitu, yang melakukan transaksi jual beli pastinya. Kalau di pasar tradisional, mungkin yang diperjualbelikan itu adalah sayuran, daging, sandang, pangan, seperti itu. Tapi kalau di pasar modal, yang diperjualbelikan itu adalah instrumen investasi. Nah, dalam pembahasan kali ini, fokusnya itu adalah kepada saham. Jadi, pasar modal adalah sarana investasi, pada intinya seperti itu. Terus yang kedua adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah laporan yang berisi transaksi atau
memuat informasi-informasi tentang perusahaan yang bersangkutan. Kalau di sini membawa PT Kimia Farma, maka laporan keuangan yang akan diambil juga laporan keuangan dari PT Kimia Farma. Seperti itu, yang di dalamnya itu mencakup tentang aset, kewajibannya atau hutangnya, terus juga tentang hal-hal yang memuat transaksi akuntansi. Seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah analisis laporan keuangan. Apa sih analisis laporan keuangan? Ini itu adalah sebuah kegiatan untuk menganalisis laporan keuangan. Kegiatan untuk mencari tahu posisi keuangan perusahaan itu seperti apa untuk saat ini, untuk beberapa periode misalnya, di periode sebelumnya misalnya, atau saat ini, seperti itu. Jadi analisis laporan keuangan itu tujuannya untuk mengetahui posisi keuangan, terus juga kesehatan dari perusahaan, dan juga untuk mengetahui layak atau tidak perusahaan itu mendapatkan investasi dari investor. Nah, dalam kasus sekarang, melakukan analisis laporan keuangan dengan tujuan untuk mengetahui posisi keuangan nih. Posisi keuangan dengan melakukan perbandingan antara laporan tahunan tahun 2019 dengan tahun 2020. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah analisis fundamental. Analisis fundamental itu adalah salah satu analisis dalam berinvestasi yang dimana menjelaskan tentang kesehatan dari perusahaan itu. Jadi dalam berinvestasi itu kan ada dua analisis. Analisis fundamental, ada analisis teknikal. Untuk analisis fundamental sendiri, itu menganalisis dengan cara mengambil data-data dari laporan keuangan. Nah, selain itu juga menganalisis secara growth industrinya juga bisa. Nah, itu untuk analisis fundamental. Terus yang kelima itu adalah current ratio, debt to equity ratio, dan return on equity. Current ratio, ini tuh adalah rasio yang menggambarkan tentang kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan debt to equity ratio, ini adalah rasio yang menggambarkan tentang kemampuan perusahaan, kemampuannya dalam melunasi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjangnya. Sedangkan return on equity itu adalah rasio yang menggambarkan seberapa efektif perusahaan itu dalam memaksimalkan modal yang mereka punya. Jadi dengan modal sebesar A, perusahaan itu tuh bisa seefektif apa sih dalam menghasilkan laba dari penjualan yang mereka lakukan. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir itu adalah emiten dan investor. Emiten itu adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, dan investor itu adalah orang yang melakukan transaksi jual beli di dalamnya. Misalnya, saya sendiri melakukan transaksi jual beli gitu, saham maupun instrumen lainnya di pasar modal. Nah, bisa dikatakan saya adalah investor. Seperti itu. Lalu bab 3 yaitu metode penelitian. Di metode penelitian ini ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah variabel independen yang memuat current ratio, DER, dan ROE. Dan yang kedua itu adalah data dan sumber data. Yang ketiga adalah metode pengumpulan data. Nah. Oh ya, baik. Untuk data dan sumber data, jadi data yang diambil itu merupakan data sekunder, di mana data itu merupakan data yang sudah dipublikasi, di mana kita sebagai penyusun karya tulis tinggal mengambil datanya saja, gitu. Dan sumber datanya itu diambil dari website resminya PT Kimia Farma Terbuka, dan sebenarnya bisa juga diakses melalui website resmi Bursa Efek Indonesia. Seperti itu. Dan untuk datanya sendiri kita ambil berupa laporan keuangan tahunan tahun 2019 dan tahun 2020 untuk selanjutnya dilakukan analisis. Terus untuk metode pengumpulan datanya yaitu dokumentasi ya, caranya dokumentasi dan literasi, di mana kita membaca laporan keuangan untuk menganalisisnya. Selanjutnya itu ada bab 4, ini mengenai analisis hasil. Jadi saya membuat tabel dari tahun 2019 dan tahun 2020, di mana tahun 2019 itu kan sebelum terjadinya pandemi ya, dan di tahun 2020 itu awal terjadinya pandemi atau saat terjadinya pandemi. Di sini saya membandingkan atau mengambil 3 rasio dari sekian banyak rasio yang ada, di mana yang saya ambil itu adalah current ratio, lalu debt to equity ratio, dan return on equity.
Nah, idealnya current ratio itu lebih dari 1. Lebih dari 1. Itu mencerminkan bahwa perusahaan itu mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Gitu. Semakin tinggi nilai current ratio, itu semakin baik. Tapi di sini saya menuliskannya dalam bentuk persentase. Nah, jadi kalau misalkan ini dijumlahkan atau dihasilkan itu 99% itu berarti 0,99, yang artinya mendekati 1. Nah, selanjutnya tahun 2020-nya itu current ratio-nya sebesar 90%, di mana apabila dibandingkan itu jelas lebih besar yang tahun 2019. Itu artinya kemampuan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya itu lebih baik pada tahun 2019 dibanding tahun 2020 saat terjadi pandemi. Nah, namun kita lihat lagi, tinjau lagi dari debt to equity ratio. Di mana DER atau debt to equity ratio itu idealnya atau lebih baiknya itu kurang dari 100%. Yang artinya apabila kurang dari 100%, ekuitasnya itu berjumlah lebih besar dibanding liabilitasnya. Gitu. Karena untuk rumus debt to equity ratio itu adalah total liabilitas berbanding total ekuitas. Jadi apabila hasilnya kurang dari 100%, itu artinya ekuitasnya itu lebih besar daripada liabilitas. Yang artinya juga perusahaan tersebut hutangnya lebih kecil dibanding ekuitas. Yang artinya juga keuangan bisa dikatakan sehat. Jadi idealnya itu kurang dari 100%. Namun apabila dibandingkan tahun 2019 dan 2020, itu yang lebih kecil ternyata yang tahun 2020. Artinya keuangan pada tahun 2020 itu lebih sehat dibanding 2019. Nah, mengapa bisa terjadi padahal saat itu terjadi pandemi? Karena apabila kita tinjau ke tahun kemarin 2020, di mana Kimia Farma itu ada kerjasama dalam penyaluran vaksin. Jadi otomatis ini memberikan pengaruh juga atau dampak yang baik pada perusahaan ini. Seperti itu. Maka penjualan juga baik, laba yang dihasilkan juga makin tinggi, otomatis di sini DER-nya juga berkurang persentasenya seperti itu. Gitu. Terus selanjutnya ada return on equity. Itu adalah rasio yang menggambarkan seberapa efektif si perusahaan itu dalam memaksimalkan modal yang mereka punya gitu. Nah, jika dibandingkan tahun 2019 dan tahun 2020, tahun 2020 itu besarnya 0,24%, di mana lebih besar ya. Dan sebenarnya yang ideal itu ROE itu lebih dari 15%. Namun tidak apa, apabila kita membandingkan, kita cari aja yang paling besar. Nah, di tahun 2019 dan 2020, ternyata ROE yang paling tinggi itu ada di tahun 2020, yang artinya berarti perusahaan itu mampu mengefektifkan atau memaksimalkan modal yang mereka punya untuk menghasilkan laba dari penjualan yang mereka lakukan. Seperti itu. Mengapa bisa terjadi? Itu tadi, karena apabila kita tinjau ke tahun kemarin, pada tahun kemarin itu KF ada kerjasama atau Kimia Farma ada kerjasama untuk menyalurkan vaksin. Nah, jadi ini juga memberikan dampak positif pada perusahaan Kimia Farma. Seperti itu. Nah, untuk bab 5 itu ada penutup, di mana ada bagian kesimpulan dan saran. Nah, di bagian kesimpulan, jadi kesimpulannya, posisi keuangan pada tahun 2020, apabila ditinjau dari tabel yang barusan saya bahas, itu posisi keuangannya lebih sehat dan lebih baik dibanding 2019. Walaupun memang current rasionya lebih baik di tahun 2019, tapi di tahun 2020, Kimia Farma ini ada keunggulan di bagian debt to equity ratio dan juga return on equity, di mana mereka mampu melunasi kewajiban jangka pendek dan panjangnya, dan juga mereka mampu memaksimalkan modal yang mereka punya untuk menghasilkan laba bersih dari setiap penjualan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, laporan keuangan atau posisi keuangan PT Kimia Farma terbuka pada tahun 2020 jika ditinjau dari ketiga rasio tadi itu lebih baik di tahun 2020 dibanding 2019. Seperti itu. Nah, dan untuk sarannya untuk peneliti yang selanjutnya, apabila melakukan penelitian yang selanjutnya, itu bisa memakai laporan tahunan yang
sebelum-sebelumnya atau memang yang kuartal atau triwulan. Jadi biar lebih detail. Kalau yang saya gunakan itu adalah laporan tahunan tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, untuk penelitian selanjutnya bisa memakai triwulan agar lebih detail dan lebih banyak gitu dalam mengumpulkan datanya. Untuk melakukan perbandingannya juga agar enak lah gitu kalau triwulan. Nah, untuk rasionya juga itu bisa ditambah lagi. Kalau saya menggunakan current ratio, debt to equity ratio, return on equity, di mana hanya 3, mungkin untuk penelitian selanjutnya bisa menambah rasio lainnya gitu. Seperti net profit margin atau rasio lainnya. Gitu. Ada banyak rasio sebenarnya. Itu untuk saran dan kesimpulan. Dan ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga karya tulis atau hasil presentasi saya ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.